Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel gua Raffi Novel. Kali ini kita lanjutkan lagi cerita yang kemarin guys. Ketika pelajaran sedang berlangsung, Anggi memperhatikan guru dengan saksama. Semua nilai yang dia dapatkan bukan hasil kerja malas-malasan. Anggi berusaha sangat keras untuk mendapatkan nilai-nilai itu. Setiap ada tugas, Anggi yang selalu paling cepat menyelesaikan. Prestasi yang dia miliki bukan hasil dukungan orang dalam, melainkan murni hasil kerja kerasnya sendiri. Ting ting, suara bel berbunyi. Semua siswa-siswi di kelas itu mulai berhamburan membereskan buku mereka. Padahal sang guru yang tadi mengajar masih belum beranjak. "Kau anak baru, itu kan?" tanya guru bahasa Indonesia kepada Anggi. Anggi mendongak sembari tersenyum. "Iya Pak, Anggi anak baru di sini. Mohon bimbingannya ya Pak. Anggi masih belum paham dengan sistem pembelajaran di sini." Guru itu sangat suka melihat keramahan Anggi. Padahal anak-anak di sini jarang sekali ada yang berbicara santai kepadanya. Mungkin jika dia bukan seorang guru, mereka tidak akan melirik dia sama sekali. Status anak-anak itu memang lebih tinggi dari statusnya. Jadi wajar saja jika ada beberapa murid yang kurang ajar padanya. "Kamu belajarlah yang rajin. Setelah pembelajaran di mana-mana sama saja Anggi. Itu tergantung kamu mau berusaha belajar atau tidak." Guru itu berbicara kepada Anggi lantas keluar dari kelas. Anggi segera membereskan buku-bukunya. Dia menunggu Aldi menemuinya tapi orang itu belum datang. Anggi sudah sangat lapar. Biasanya Anggi akan langsung ngacir keluar gerbang sekolah untuk mencari cilok dan yang lainnya. Sekarang Anggi belum tahu area sekolah ini. Anggi takut nyasar kalau dia nekat pergi sendiri. "Hai!" tiba-tiba ada suara yang menyapa Anggi dari arah belakang. Anggi menoleh ke arah orang itu. Gadis cantik dengan hidung mancung dan rambut panjang tersenyum ke arahnya. "Hai!" Anggi menjawab sembari memutar tubuhnya menghadap orang itu. "Aku Nafisa. Kau anak baru kan? Belum tahu area sekolah ini? Ikut ke kantin bareng aku ayo." Anggi berpikir untuk sejenak. Dia melihat ke arah pintu namun masih tidak ada tanda-tanda Aldi akan muncul. Karena perutnya sudah keroncongan minta diisi, Anggi menyetujui ajakan Nafisa. Anggi mengangguk membuat Nafisa tersenyum sembari menarik tangan Anggi. "Hei, kenapa ninggalin gue?" Murid lain berteriak ke arah Anggi dan Nafisa. Mereka berdua menoleh gadis berikutnya berkulit putih dengan rambut sebahu berlari ke arah mereka. "Gua tadi izin ke ruang guru dulu, kenapa lo malah ninggalin gue? Tega banget lo." Gadis itu menoleh ke arah Anggi. "Lo anak baru itu kan? Siapa nama lo?" "Anggi," jawab Anggi dengan senyuman khasnya. Iya Anggi, lo baru masuk tapi udah terkenal banget gara-gara turun dari mobil si Aldi. Lo tahu nggak, Aldi itu adalah laki-laki pujaan anak-anak cewek di sini. Tapi sayangnya dia itu sudah banget buat ditaklukin. Nih ya, primadona sekolah ini aja si Agnes pernah ditolak sama si Aldi. Lah lu yang baru masuk tiba-tiba keluar dari mobil itu orang, jelas aja satu sekolah heboh." Nafisa menggelengkan kepalanya mendengar ocehan Anindita. Bahkan gadis itu lupa memperkenalkan namanya. Dia memang lemas banget mulutnya. Saking lemesnya kadang dia sampai lupa kalau dia itu masih seorang pelajar. Seorang pelajar dengan mulut khas emek-emek gosip. Anggi hanya tertawa melihat Anindita yang tidak berhenti berbicara. Dalam hati dia benar-benar ingin menyetop mulut Andita yang terus mengoceh tanpa henti. Anggi sedang lapar tapi harus menahan laparnya demi ocehan Anindita yang menurutnya tidak penting namun sayang jika tidak didengarkan. "Anindita, kamu itu kebiasaan punya mulut ada gasnya, nggak ada remnya. Kasihan Anggi tahu dia udah pengen ke kantin dari tadi, kamu malah nyerocos terus kayak kereta api listrik." Anindita menunjukkan deretan gigi putihnya. Dia merangkul Nafisa dan Anggi lalu menuntun kedua orang itu untuk pergi ke kantin. Anggi sangat bersyukur di hari pertamanya sekolah dia sudah mendapatkan teman yang baik dan mau menerimanya.
Meskipun penampilan Anggi tidak seperti penampilan siswi yang bersekolah di sekolah elit itu. Anggi bahkan tidak mengenakan make up, dia hanya menggunakan skincare, juga pelembab bibir. Alis dan matanya masih asli, tidak diukir atau tidak menggunakan softline dan sebagainya. Setibanya di kantin, Anandita menyuruh Anggi dan Nafisa duduk di bangku yang ada, sedangkan dia akan memesan makanan demi menebus kesalahannya. Ya, Anandita tahu kalau tadi dia sudah merebut Anggi dan Nafisa menunggu lama. "Kamu asli mana, Anggi?" Nafisa bersuara untuk memecah keheningan di antara mereka berdua. Aku dari Bandung, Nap. Sebenarnya orang tua asli Makassar, namun karena ayah selalu pindah tugas, kita lama di Bandung dan sekarang aku berakhir di sini." Anggi berucap sembari tersenyum. Nafisa mengangguk. "Kamu ikut siapa di sini?" Nafisa kembali bertanya, membuat Anggi kikuk dan bingung mau menjawab apa. "Aku ikut saudara di sini." "Ah, masih saudara sama Aldi ya? Atau Aldi beneran pacar kamu?" Anggi tersedak ludahnya sendiri. "Iya, aku masih saudara sama Aldi. Aku bukan pacarnya sama sekali." "Bukan." Anggi tersenyum canggung. Dia mengambil botol air mineral lalu meminum airnya sedikit. Ini pesanan kalian sudah datang, mie goreng dengan telur mata sapi buat Anggi, mie yamin buat Nafisa, dan nasi goreng buat gue." Anandita menyodorkan makanan kepada Anggi dan Nafisa seperti orang pelayan yang handal. "Wah, thank you, An. Kau yang terbaik," ucap Nafisa mulai menyantap makanan siangnya. "Terima kasih, Ana. Padahal aku baru mengenal kalian, tapi kalian sudah sebaik ini. Aku merasa terharu." Anggi berbicara dengan tulus. Dia memang tidak menyangka kalau dia akan mendapatkan teman secepat ini. Kedua orang tua Anggi pasti mendoakan Anggi setiap waktu. "Gak perlu sungkan lah sama kita. Kita itu sama siapa aja sebenarnya gini juga. Cuman mereka memang memisahkan diri karena kita masih kalangan menengah ke bawah." "Iya enggak, Nap?" Nafisa mengangguk sembari memasukkan mie ke dalam mulutnya. "Ayah kita ini hanya pegawai kantoran biasa. Jadi mana mungkin mereka mau berteman dengan kita." Brak, ketiga gadis itu hampir tersedak saat sebuah tangan menggebrak meja yang sedang mereka gunakan. "Aldi," gumam Anggi menatap adik iparnya. "Kenapa kau menghilang, ha? Aku sudah bilang tunggu di kelas. Aku mencarimu kemana-mana, ternyata malah mengucap di sini." Anggi tersenyum kikuk pada Anandita dan Nafisa. Dia merasa tidak enak dengan sikap Aldi yang terlalu kasar dan barbar. Anggi belum 1 hari kenal dengan Anandita dan Nafisa, jadi dia harus mempertahankan image-nya. Untung tadi mereka tidak tersedak. Kalau sampai itu terjadi, Anggi akan memukul kepala Aldi dengan sendok di tangannya. "Aldi, duduk dulu. Kenapa? Kamu itu bikin semua orang memperhatikan kita." "Duduk." Anggi menarik tangan Aldi untuk duduk di sebelahnya. "Kenapa kamu malah kesini sendirian? Bagaimana kalau kamu hilang?" Anggi memutar bola matanya malas. Kenapa malah Aldi yang perhatian padanya? Apa ini tidak terbalik? Siapa mereka? Aldi menunjuk Nafisa dan Anandita dengan jari telunjuknya. Sepanjang perjalanan pulang sekolah, Anggi terus mengerucutkan bibirnya. Anggi kesal karena Aldi terus menempel padanya. Tadinya Anggi memang sangat senang ada Aldi di dekatnya. Namun karena Anggi sudah punya teman baru, Anggi merasa dia tidak terlalu membutuhkan Aldi lagi. Bukan apa-apa, namun Aldi banyak penggemarnya. Baru hari pertama sekolah dia sudah jadi bahan perbincangan karena Aldi terus mengikutinya kemanapun dia pergi. "Anggi, kamu jangan marah dong. Aku janji deh, mulai besok aku bakal ajak teman-teman aku yang lain supaya kamu nggak kesepian lagi." Anggi menoleh sembari mendelik. Oh Tuhan, adik iparnya benar-benar lebih bodoh dari yang dia bayangkan. Masa Aldi nggak ngerti sama apa yang Anggi mau? Katanya udah sering gonta-ganti pacar, tapi masa hal kayak gini aja nggak tahu. Anggi keluar dari mobil lalu berjalan dengan sangat cepat menuju rumah. "Mbak Anggi, Mbak." Aldi mengejar Anggi sembari terus meneriakkan nama kakak iparnya. "Assalamualaikum." Mengucapkan salam sembari masuk ke dalam rumah. Hari ini sudah sangat sore, seharusnya orang-orang ada di rumah bukan? Namun kenapa suasananya sangat sepi? "Mbak Anggi," Aldi kembali berteriak. Anggi tidak menghiraukannya. Dia melanjutkan langkah kakinya naik ke lantai atas. Sudahlah, biarkan Anggi urus Aldi nanti. Dia sudah sangat gerah. Anggi butuh mandi sepertinya. Anggi akan berendam dulu untuk menghilangkan penat di kepalanya. "Mbak Anggi." Aldi hendak masuk ke kamar Anggi, namun otak dan
Nuraninya tidak mengizinkan dia untuk melakukan itu.